Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi siang ini kita semua diberikan kenikmatan kesehatan, bisa melaksanakan kewajiban khususnya silaturahim di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri ini dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa pada kesempatan hari ini adalah kesempatan yang sangat-sangat yaitu perlu kita nanti-nantikan dan sangat yaitu perlu kita perhatikan apa yang akan menjadikan program-program di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri ini. Dengan kehadiran Bapak Ibu semuanya, kami akan menyampaikan, memaparkan baik visi misi madrasah, program-program madrasah kepada Bapak Ibu wali murid semuanya, agar supaya tujuan pendidikan yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah ini dapat berjalan sesuai dengan diharapkan oleh Bapak Ibu semua di dalam yaitu bercita-cita untuk menjadikan putra-putri Bapak semua sebagai yaitu anak yang soleh dan solihah dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan ibu-ibu wali murid yang kami hormati, pertama juga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk yaitu datang untuk rawuh di madrasah ini, menghadiri undangan kami guna untuk yaitu membahas bersama-sama kelanjutan pendidikan di MI Muhammadiyah Miri ini, dan juga yaitu bertujuan untuk mengembangkan bagaimana kita di dalam mendampingi, memprogramkan kegiatan anak-anak dalam 1 tahun mendatang, yaitu pada tahun ajaran 2024-2025 ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian kami juga mohon maaf pada Bapak dan Ibu yang kami hormati apabila banyak kekurangan di dalam menerima Bapak Ibu di dalam kehadiran di madrasah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa di sini sebelumnya kami mohon maaf, kami perkenalkan bahwa saya adalah Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri, yaitu Muhabib, yang bertempat tinggal tidak jauh dari madrasah ini, yaitu di Dukuh Miri, yang hanya 100 meter dari madrasah ini, yang insya Allah yaitu senantiasa dapat yaitu berusaha semaksimal mungkin di dalam yaitu mengembangkan, mendampingi madrasah ini baik di dalam kegiatan pembelajaran dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami di sini di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri ini adalah mempunyai tujuan, mempunyai beberapa harapan kepada anak-anak didik kami, agar sesuai yaitu dengan harapan-harapan Bapak Ibu wali murid semuanya, sehingga apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu itu akan tercapai dan dapat yaitu sesuai dengan harapan-harapan menjadikan baik anak-anak yang soleh, anak-anak yang cerdas dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini kami akan memaparkan yang pertama yaitu visi dari Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah
Miri. Dan mungkin Bapak Ibu semua sudah tahu apa visi itu. Bahwa visi adalah suatu cita-cita, harapan, impian dari madrasah, ya, dari Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri ini, yang mempunyai cita-cita yang mengandung beberapa indikator, beberapa yaitu cita-cita yang itu akan menjadikan anak-anak kami, putra-putri panjenengan itu sesuai dengan cita-citanya. Adapun visi dari Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri adalah terwujudnya generasi Islam yang iman, takwa, cerdas, terampil, dan berakhlakul karimah. Jadi dari visi tersebut ada beberapa faktor, ada beberapa indikator yang akan yaitu membentuk pribadi-pribadi putra-putri kula lan panjenengan sami. Yang pertama bahwa yaitu terwujudnya terwujudnya generasi Islam. Karena sekarang generasi Islam itu sangat yaitu mengkhawatirkan dengan adanya perkembangan teknologi saat ini banyak sekali hal-hal yang negatif yang memberikan pengaruh sangat besar kepada generasi-generasi kita, sehingga kita mempunyai cita-cita anak-anak itu selalu yaitu pertama harus beriman, selalu percaya, selalu mempunyai keyakinan di dalam hatinya, sehingga dengan keyakinannya itu dia tidak akan tergoda dengan kondisi keadaan sekarang yang sudah banyak sekali terpengaruh dengan situasi kondisi saat ini. Kemudian indikator yang kedua yaitu takwa. Bahwa takwa di dalam kata, pembicaraan, perkataan, orang itu menyampaikan takwa hanya mudah di dalam pembicaraannya. Namun di dalam pelaksanaan dan bimbingan itu adalah sangat sulit untuk membuktikan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di madrasah ini akan mewujudkan anak-anak itu yaitu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga yaitu selalu taat melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah dimanapun dan kapanpun. Itu adalah tujuan cita-cita dari Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri ini. Kemudian indikator yang ketiga, ketika generasi kita, generasi Islam yang pertama sudah beriman dengan kuat dalam hatinya, terikat kepada Allah, kemudian bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya dimanapun, yaitu bercita-cita bahwa anak-anak itu adalah cerdas. Cerdas di dalam segala hal untuk menentukan dirinya. Ketika anak-anak itu sudah didasari dengan keimanan, ketakwaan, kemudian cerdas, maka nanti setelah anak-anak itu menjadi dewasa, dia menjadikan pemimpin, dia akan menjadi pemimpin yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kepandaiannya itu digunakan untuk kepentingan agama dan membangun, baik itu di dalam masyarakat maupun yaitu di negara atau dimanapun dia menjadi seorang pemimpin. Kemudian setelah dia itu anak-anak beriman, bertakwa, yang selanjutnya dia adalah dituntut yaitu untuk terampil. Dengan keterampilan anak-anak, MI Muhammadiyah Miri mempunyai cita-cita yang sangat-sangat diharapkan semua anak-anak yang ada di madrasah ini adalah beriman, bertakwa, kemudian cerdas dan terampil. Karena kehidupan sekarang
Hidup di zaman modern sekarang adalah dituntut kecerdasan, keterampilan yang akan dapat mendukung kehidupannya, baik itu di masyarakat, baik di dalam keluarga. Apabila seseorang itu terampil, cerdas, dan didasari dengan takwaan, dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu akan yaitu menjadi seorang yang yaitu selalu bermanfaat, baik di keluarganya, di lingkungannya, dan di negara atau di manapun ketika dia itu berada. Namun keempat hal indikator itu pun tidak cukup. Maka di dalam visi kami adalah ada yaitu yang sangat-sangat penting dan itu tidak boleh terpisahkan, yaitu harus berakhlakul karimah. Seseorang atau orang yang hidup apabila dia itu dapat menempatkan dirinya, dapat bersopan santun, dapat menjaga dirinya dengan didasari keimanan, ketakwaan, kecerdasan, keterampilan, kemudian akhlaknya juga luhur, mengikuti suri tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka insya Allah yaitu apapun keadaannya, dimanapun dia berada, maka dia akan selalu dapat menempatkan dirinya dengan baik. Itulah cita-cita yang sangat luhur bagi Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu di dalam mempercayakan putra-putri panjenengan di madrasah ini tidak akan yaitu merasa meragukan, ragu karena kondisi, karena perubahan dan lain sebagainya. Itu antara lain adalah visi dan tujuan ataupun cita-cita yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, itu adalah visi dari madrasah kami. Maka di sini kami berharap, marilah Bapak Ibu wali semua mengajak di lingkungan masing-masing, mengajak saudara untuk mempercayakan, menitipkan kepada putra-putrinya untuk dibimbing, didampingi di madrasah ini agar supaya anak-anak itu akan menjadi generasi yang benar-benar yaitu terwujud generasi yang islami, yang beriman, yang bertakwa, yang cerdas, terampil, dan berakhlakul karimah. Sehingga generasi Islam yang akan datang beberapa tahun kemudian, maka generasi-generasi tersebut akan menjadi pemimpin-pemimpin suri tauladan yang selalu yaitu akan yaitu membanggakan baik keluarga maupun di masyarakat. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian setelah Bapak Ibu kami sampaikan visi dari Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri ini, bahwa Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri ini juga mempunyai visi, ya, misi. Ya, setelah mempunyai visi, kita mempunyai misi yang harus yaitu diwujudkan, dilaksanakan. Jangan sampai mempunyai visi tetapi tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga tujuan itu tidak akan tercapai. Di sini kami akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa misi yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri yang pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan pencapaian prestasi akademik dan non-akademik. Maka di madrasah ini akan selalu yaitu menyelenggarakan pendidikan itu yang selalu berkualitas. Selalu yaitu akan mengutamakan kualitas madrasah di dalam apa? Yaitu untuk mencapai prestasinya. Baik prestasi itu di dalam akademis, di dalam kependidikan formalnya. Kemudian juga di kegiatan non-akademisnya, kegiatan ekstrakurikulernya, keterampilannya, kemudian kegiatan-kegiatan yang mendukung
yaitu masa depan anak-anak dan cita-cita anak-anak. Kemudian yang kedua kalinya adalah madrasah akan mewujudkan pembelajaran dan pembiasaan di dalam mempelajari Al-Quran dan hadis. Selain mempelajari, tidak hanya mempelajari saja, sehingga di dalam pembelajaran itu diwujudkan di dalam yaitu pengamalannya. Setelah membaca Al-Quran, mempelajari isinya, kemudian mengamalkannya, dan juga mempertebal keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena madrasah ibtidaiyah adalah sebagai dasar, sebagai pondasi anak-anak ketika dia itu dewasa. Apabila sudah mendapatkan pondasi yang kuat di dalam beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan selalu dia itu mengingat kepada Allah, maka dia itu di dalam kehidupannya dia akan selalu menjaga dirinya dengan baik, walaupun banyak gangguan rintangan yang berhubungan dengan perkembangan zaman sekarang. Kemudian yang ketiga, misi dari madrasah adalah pembentukan karakter Islami yang mampu mengaktualisasikan diri di dalam masyarakat. Misi yang ketiga ini adalah madrasah ibtidaiyah Muhammadiyah Miri, yaitu mempunyai cita-cita dan tujuan yaitu membentuk karakter Islami. Anak-anak itu selalu yaitu di dalam kehidupannya itu mencerminkan suri tauladan dari Rasulullah, mengikuti ibrah dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga mengaktualisasikan, mempraktekkan di masyarakat. Ketika di masyarakat siswa itu kita bentuk agar supaya di masyarakat itu akan selalu hidup secara Islami. Dia di dalam bergaul di masyarakat, dia mencerminkan yaitu seorang yang selalu beriman kepada Allah. Apabila ada misalnya temannya, yang lainnya, ada yang berbuat kurang baik, maka dia akan selalu yang mengingatkan dan dia mengajak untuk selalu yaitu berperilaku yang berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Ini adalah tujuan dari Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri. Kemudian juga meningkatkan pengetahuan dan profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. Jadi di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri ini, bahwa tenaga pendidiknya adalah kami tingkatkan pengetahuannya dengan mengadakan diklat, dengan kita mengadakan yaitu pendampingan, dengan mengadakan beberapa pelatihan-pelatihan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan yang mungkin selalu berubah-ubah. Dari kurikulum KTSP berubah menjadi kurikulum Merdeka, dan mungkin juga dari kurikulum itu pun mungkin akan ada perubahan lagi. Namun kami tetap yaitu meningkatkan tenaga kependidikan itu, kami yaitu berusaha semaksimal mungkin pengetahuannya kami tingkatkan sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. Kemudian tujuan atau misi yang terakhir dari Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri adalah menyelenggarakan tata kelola madrasah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Di sini yang kelima ini adalah mencakup semua kegiatan yang ada di madrasah ini kami kelola, yaitu sesuai dengan program-program kami. Yang pertama kita laksanakan dengan efektif. Bagaimana kita itu menggunakan waktunya, kemudian ketepatan waktunya, kedisiplinannya. Kemudian efisien, bagaimana kita menggunakan waktu yang ada di madrasah untuk mendampingi putra-putri panjenengan itu
sebaik mungkin agar supaya cita-cita itu dapat berjalan, dapat yaitu tercapai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Karena di madrasah adalah banyak program-program yang harus dilakukan dan dilaksanakan dan harus juga dituntut keberhasilannya. Banyak program yang harus dituntut dan harus dilaksanakan serta hasilnya harus dibuktikan, antara lain misalnya kegiatan tahfidz. Di madrasah mempunyai program bahwa di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri adalah diharapkan kita bisa hafal yaitu 3 juz dari Al-Quran, yaitu juz 30, kemudian juz 29, dan juga juz 1. Dan alhamdulillah saat ini pun sudah banyak sekali anak-anak putra-putri panjenengan yang dapat yaitu sudah hafal untuk juz 30. Ada yang sedang proses beberapa anak di juz 29, sehingga insya Allah nanti di kelas 6 itu sudah ada beberapa anak, sudah banyak anak yang dapat mencapai dari tujuan yaitu tahfidznya, yaitu bisa lulus, yaitu hafal 3 juz selama di MI Muhammadiyah Miri ini. Kemudian juga transparan. Di sini di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri, alhamdulillah segala sesuatu kami sampaikan kepada Bapak Ibu wali murid secara transparan, baik di dalam kegiatan-kegiatannya, baik di dalam keadaan anggaran madrasah, di dalam penggunaan keuangan, kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua, sehingga di madrasah ini dapat berjalan dengan baik, dengan dukungan Bapak Ibu semua. Apa yang menjadi cita-cita yang tinggi, cita-cita yang luhur, menjadikan anak-anak kita, yaitu yang selalu, yaitu menjadi generasi Islami, iman, takwa, cerdas, terampil, dan berakhlakul karimah, itu akan bisa berhasil dengan baik. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, perlu juga kami sampaikan bahwa sedikit tentang yaitu Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri ini, bahwa Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri ini adalah kami sampaikan sedikit sejarah yaitu berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri. Perlu Bapak Ibu sekalian mengetahui, mengerti, dan kami berharap karena Bapak Ibu nanti akan merasakan bahwa MI Muhammadiyah Miri ini adalah milik panjenengan. Karena pendiri-pendirinya adalah kakek, nenek, semua dari panjenengan. Sehingga mari kita kembangkan madrasah ini. MI Muhammadiyah Miri sebenarnya berdiri mulai dari tahun 1945. Bersamaan mungkin setelah Indonesia merdeka, di Dukuh Miri ini sudah ada pendidikan. Namun pada waktu itu adalah bukan atau belum bernama Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri. Pendidikan disediakan waktu itu adalah di tengah kampung Dukuh Miri, yaitu pada waktu itu yaitu masih yaitu di rumah tokoh Dukuh Miri. Dengan berjalannya waktu, pendidikan yang dulu hanya berada di rumah dan belum formal, itu adalah yang datang, yang mengikuti, itu adalah dari sekitar Dukuh Miri. Walaupun Dukuh Miri ini adalah hanya kecil, tapi Dukuh Miri memang sejak kemerdekaan adalah sudah menjadi yaitu tempat pendidikan yang dulu dinamakan adalah diniyah. Dan yang mengikuti adalah banyak dukuh yang ada di sekitar Miri, baik dari Karangasem,
baik dari Jembrangan, dari Watu Tebo, Sombokeling, Ngerangkah, Tanjung, Guli, dan lain sebagainya. Dari beberapa dukuh itu pada waktu itu karena diniyah maka dilaksanakan pada waktu malam hari. Dengan berjalannya waktu, setelah berjalan lama-kelamaan berjalan, kemudian didirikan madrasah ibtidaiyah yang masih berada di tengah dukuh Miri, yaitu di tempat Bapak Haji Umar, kemudian Bapak Haji Abdul Latif, Bapak Tohir, kemudian Bapak Haji Komari. Dengan perjalanan waktu, pada waktu sekitar tahun 70-an, bahwa MI Miri ini adalah sudah resmi menjadi pendidikan formal. Namun tempatnya belum mempunyai tempat yang pasti karena masih ada di tengah dukuh di tempat penduduk dukuh Miri. Kemudian pada tahun 1980-an, pada waktu itu bekerja sama dengan Bapak Kepala Desa Guli, maka MI Muhammadiyah Miri adalah diberikan tempat di yaitu tanah ini yang ditempati sampai sekarang ini, yang luasnya kurang lebih 2000 meter, untuk ditempati sebagai tempat pendidikan yaitu MI Muhammadiyah Miri dengan kesepakatan yaitu hak pakai. Nah, dengan bantuan pemerintah desa, para tokoh-tokoh yang ada di Dukuh Miri dan sekitarnya, bapak ibu panjenengan sami, orang tua panjenengan, kakek-kakek panjenengan, semuanya mereka berjuang untuk mendirikan gedung di sini mulai sekitar tahun 1980. Dengan perkembangan yang ada di tempat ini, alhamdulillah sekolahan tetap eksis sampai sekarang. Dengan berjalannya waktu, madrasah dibangun sedikit demi sedikit, baik itu dari bantuan masyarakat maupun dari bantuan pemerintah, yang akhirnya sampai saat ini alhamdulillah madrasah bisa berdiri yang semegah ini, seperti apa yang panjenengan saksikan, panjenengan lihat kondisi sekarang ini, walaupun masih ada beberapa kekurangan. Maka dari itu, dengan kondisi ini, marilah kita bersama-sama dengan Bapak Ibu Wali Murid, bersama Bapak Tokoh, Bapak Komite, Bapak Ranting, dan lain sebagainya. Marilah kita bersama-sama, kita kembangkan, kita majukan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri ini, agar supaya dapat mencapai yaitu apa yang dicita-citakan. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kemudian di sini kami menyampaikan masih juga yang berhubungan dengan kondisi madrasah, bahwa MI Muhammadiyah Miri sebelum COVID, kurang lebih pada tahun 2015, kondisi madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri, kegiatan pembelajarannya adalah masuk jam 7, pulang yaitu ba'da duhur atau jam 1. Setelah itu, karena kami berkeinginan, bercita-cita untuk mencapai cita-cita itu, maka pada tahun 2018 kami mulai di MI Muhammadiyah Miri ini, yaitu kami adakan program full day mulai dari kelas 1 dan 2. Namun karena kondisi saat itu ada pandemi COVID-19, sehingga kegiatan pembelajaran yang full day itu harus dihentikan selama 2 tahun, yaitu 2019 sampai 2021.
Dan hal itu adalah menjadi suatu juga hambatan ketika kita di dalam mengembangkan madrasah ini. Sebelum Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri ini kami jadikan program full day, jumlah siswa yaitu berjumlah 115 anak. Dengan berjalannya waktu, alhamdulillah sampai sekarang untuk jumlah siswa itu berkembang, walaupun hanya perlahan-lahan, namun alhamdulillah yaitu berkembang sekarang menjadi 136 siswa. Bapak dan Ibu yang kami hormati, ketika kondisi yaitu COVID-19, madrasah tidak bisa mengembangkan, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya dapat yaitu berusaha semaksimal mungkin bagaimana kita mengadakan pembelajaran secara maksimal dengan kondisi, dengan cara online. Pada saat itulah kami di dalam mendampingi anak-anak adalah sangat-sangat kurang. Karena kami tidak bisa bertemu dengan anak-anak, dan anak-anak dalam masa COVID-19 itu adalah banyak pendampingan yang ada di rumah dengan orang tua. Walaupun kami juga mengadakan kunjungan kepada siswa di rumah-rumah, namun juga masih kurang masih kurang, istilahnya itu kurang efektif, karena kita juga tidak bisa untuk yaitu berdampingan secara menyeluruh. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian setelah COVID-19, kurang lebih tahun 2022 sampai sekarang, di MI Muhammadiyah Miri kita programkan full day sampai hari ini. Kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah yaitu antara lain masuk yaitu pukul 7 dan pulang yaitu jam 15.30 pada hari Senin sampai Kamis. Kemudian untuk hari Jumat pulang jam 11 dan hari Sabtu pulang jam setengah 11. Walaupun di pagi hari kita menetapkan yaitu masuk anak-anak itu jam 7, namun alhamdulillah setiap pagi anak-anak jam 7 kurang 10 menit adalah sudah bisa hadir dan dapat melaksanakan yaitu sholat duha bersama-sama. Kemudian pada siang hari kita melaksanakan sholat zuhur bersama-sama. Kemudian pada sore hari jam 3 kita bisa sholat asar bersama-sama. Sehingga kami dengan anak-anak selalu dapat berdampingan di dalam sehari pagi sampai sore. Mudah-mudahan dengan pendampingan itu anak-anak akan yaitu membentuk pribadi-pribadi yang soleh dan solihah, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian pada hari Sabtu kegiatan kami, anak-anak kami pulangkan setengah 11. Setelah anak-anak pulang, anak-anak pulang dari madrasah, Bapak dan Ibu guru mengadakan kegiatan. Yang pertama yaitu membaca Al-Quran bersama. Kemudian diadakan tausiah. Setelah itu kegiatannya yang pertama adalah evaluasi kegiatan 1 minggu yang sudah dilaksanakan. Kemudian juga perencanaan 1 minggu atau dalam perencanaan dalam 1 bulan mendatang. Untuk kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan setiap hari Sabtu kita adakan kegiatan itu secara rutin. Sehingga kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah ini dapat terkontrol dengan baik. Dan apabila ada kekurangan-kekurangan akan senantiasa dapat segera untuk diatasi. Bapak dan Ibu wali murid dan juga Bapak komite, Bapak pendamping madrasah, Bapak ranting yang kami hormati.
itu adalah kegiatan-kegiatan kami yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri ini. Selain itu perlu juga kami sampaikan bahwa di MI Muhammadiyah Miri ini ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama yaitu tahfidz, kemudian yang kedua yaitu olahraga, yaitu futsal, kemudian ada voli, kemudian ada TS, kemudian ada kegiatan juga panah. Dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu adalah kami bertujuan agar supaya anak-anak itu dapat tampil di dalam segala kegiatan-kegiatan. Dan anak-anak akan dapat menjaga kesehatannya. Dan tahfidz di sini adalah sebagai unggulan kami. Sehingga setiap hari setelah sholat duha, anak-anak kita laksanakan pendampingan tahfidz, yaitu jam 7:15 sampai jam 8:30. Itu diharapkan anak-anak dapat yaitu membaca Al-Quran dengan baik, menghafal Al-Quran dengan baik, dan akan yaitu selalu mempelajari isi dari Al-Quran, sehingga akan tercipta, akan terwujud cita-cita yaitu generasi Islami yang iman, takwa, cerdas, terampil, dan berakhlakul karimah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian yang kami sampaikan. Dan mungkin juga masih ada satu hal yang mungkin Bapak Ibu perlu ketahui juga. Jumlah pendidik yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri pada saat ini adalah ada 10 Bapak Ibu guru, 1 Bapak guru, dan 9 Ibu guru, kemudian ditambah 1 saya sebagai kepala madrasah. Sehingga jumlah keseluruhan ada 11 orang untuk mendampingi putra-putri panjenengan. Dan nanti insya Allah akan kami perkenalkan Bapak Ibu guru semuanya kepada Bapak Ibu wali murid dan Bapak komite, Bapak ranting, dan Bapak pendamping, sehingga semua akan dapat yaitu memperkenalkan diri secara satu persatu, sehingga semuanya nanti akan bisa mengenal, kemudian akan dapat selalu bersilaturahim, sehingga di dalam perjalanan, di dalam memajukan madrasah ini akan dapat bersinergi secara bersama-sama, memajukan madrasah bersama-sama, baik yaitu dari Bapak Ibu guru, kemudian dari Bapak komite, Bapak pendamping, Bapak ranting, dan juga yaitu Bapak Ibu wali murid yang selalu mendampingi bersama-sama. Dan kami juga masih yaitu juga berharap kepada bapak-bapak tokoh yang kami undang untuk selalu yaitu dapat mengikuti, mengajak, mengembangkan bersama-sama Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Miri ini. Demikian yang kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat kepada Bapak Ibu semuanya dan dapat mengembangkan madrasah ini dengan baik. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.